Halo semua, welcome back to our channel. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang berapa sih biaya yang saya keluarkan untuk membuat kolam koi saya. Karena banyak banget teman-teman baik di Instagram maupun YouTube yang menanyakan hal ini kepada saya. Dan tentu saja sebelum kita langsung nge-spill harganya itu berapa, kita harus tahu dulu nih spek kolam saya itu seperti apa. Oke, sebelumnya teman-teman perlu tahu bahwa kolam koi yang saya miliki ini itu nggak dibuat sendiri, akan tetapi dirancang oleh perancang kolam koi profesional. Nah, seharusnya teman-teman kalau misalkan sering banget ngikutin konten-konten terkait koi, udah kenal sama orang yang satu ini. Karena beliau ini bukan cuma merupakan seorang perancang kolam koi, akan tetapi juga aktif membagikan ilmu-ilmu tentang koi maupun kolam koi di YouTube. Dan tentu saja orang itu nggak lain dan nggak bukan adalah Paman Keko. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa sih saya menggunakan jasa kolam koi dibandingkan membuatnya sendiri? Sebetulnya ada dua alasan utama kenapa saya akhirnya memilih untuk menggunakan jasa pembuatan kolam koi. Yang pertama adalah karena saya pribadi kurang paham terkait dengan cara kerja dari kolam koi, khususnya pada sistem filtrasinya. Dan yang kedua, karena saya udah punya pengalaman buruk. Jadi sebelum saya memiliki kolam yang sekarang ini, saya juga sudah memelihara koi di kolam yang sebelumnya. Akan tetapi kolam yang sebelumnya itu selalu didatangi dengan berbagai masalah. Mulai dari kebocoran pada kolam yang akhirnya berujung ke masalah-masalah lain. Seperti ikan yang gampang sakit. Dan kita sebagai owner juga capek sendiri karena kita harus ngisi air secara terus-menerus dan dengan manual. Oke, lanjut kita membahas terkait dengan ukuran dari kolam ini. Nah, untuk ukuran dari kolam utamanya sendiri itu adalah sekitar 4 meter panjangnya, kemudian untuk lebarnya sekitar 1,15 meter, sedangkan untuk kedalamannya adalah 1,5 meter. Kemudian untuk filternya sendiri dengan panjang yang sama yaitu sekitar 4 meter dan terbagi menjadi 6 chamber yang masing-masing chambernya itu memiliki panjang kali lebar sekitar 60 dikali 60 cm. Nah, untuk kedalamannya sendiri juga kurang lebih sama dengan kedalaman di kolam utama. Kemudian untuk filter ini sendiri terdiri dari adanya drain center, kemudian ada 4 chamber yang meliputi 1 chamber mekanis dan 3 chamber biologis, dan untuk chamber terakhir tentu saja adalah untuk menaruh pompa serta lampu UV. Dengan ukuran kolam koi yang baru saja saya sebutkan, kira-kira kena berapa sih biaya pembuatan kolam koi-nya? Well, tentu saja setiap perancang kolam koi itu memiliki rate-nya masing-masing. Untuk jasa kolam koi yang saya gunakan ini memiliki rate yaitu 7 hingga 7,5 juta untuk setiap tonnya. Akan tetapi perlu dicatat bahwa untuk perhitungan tonnya ini adalah volume kotor dari kolam beserta dengan filter. Jadi untuk kasusnya kolam saya sendiri, tadi dengan ukuran kolam yaitu 4 kali 1,15 dikali 1,5 dan juga dengan chamber terdapat 6 chamber yang masing-masingnya itu sekitar 60 kali 60 cm dengan kedalaman yang kurang lebih sama, itu seharusnya untuk volume bersihnya itu adalah sekitar 9 hingga mendekati 10 ton. Sehingga jika kita bulatkan pada 10 ton, maka rate-nya itu harusnya 75 juta rupiah. Tetapi dikarenakan volume kotor dari kolam ini itu adalah 13,5 ton, sehingga tentu saja biayanya itu menjadi sekitar 101 juta rupiah. Pada akhirnya saya dan juga pihak perancang kolam koi settle di kisaran 90 juta rupiah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah 90 juta rupiah ini include apa aja? Apakah cuma pembangunan kolamnya aja? Jawabannya tentu saja enggak. Karena kalau cuma bangun kolamnya aja, wah rugi banget ya kita 90 juta rupiah. Nah, 90 juta rupiah ini juga include berbagai hal seperti media filter. Di mana media filter yang digunakan sebenarnya menurut saya tradisional aja. Nggak ada kayak penggunaan media filter yang fancy seperti RDF ataupun mungkin media-media filter yang lebih baru. Nah, media filter yang digunakan kolam saya sendiri itu cenderung yang sudah banyak digunakan oleh para penghobi seperti ada brush, kemudian biobol, karang jahe, ataupun jaring nelayan. Kemudian 90 juta rupiah ini tuh juga include pompa-pompa gitu ya, seperti pompa pada bagian drain center yang fungsinya untuk memompa air yang berlebih dari kolam untuk dibuang ke saluran pembuangan. Atau juga ada pompa yang digunakan untuk memberikan arus bawah pada kolam utama atau juga waterfall. Nah,
Itu juga include lampu UV yang tentu saja berguna ya, terutama pada saat fase-fase awal kolam kita, supaya airnya itu nggak menjadi warna hijau gitu. Tetapi ya ini juga masih exclude beberapa hal, seperti kalau teman-teman lihat kolam saya itu ada bagian pot di bagian pinggir ataupun di atas kolamnya. Nah itu adalah biaya tambahan yang harus kita keluarkan di luar dari biaya yang tadi saya sudah settle dengan pihak perancang kolam koi. Dengan biaya yang bisa dibilang mahal untuk membuat kolam koi seukuran kolam koi saya, apakah bisa dikatakan worth it mengeluarkan 90 atau bahkan 100 juta rupiah karena saya perlu menambah perintilan-perintilan lain di luar dari pembangunan kolam koi yang sudah menghabiskan 90 juta seperti yang tadi saya katakan. Dari sudut pandang saya pribadi, pembuatan kolam koi ini bisa dibilang worth it. Mengapa? Karena setelah saya membuat atau merancang kolam koi melalui jasa dari perancang kolam koi profesional, sekarang saya udah gak perlu lagi khawatir ikan saya sakit atau gimana. Karena so far selama saya pelihara ini itu ya ikan saya itu aman-aman aja dan sampai saat ini masih sehat. Kemudian juga mereka memberikan jaminan sehingga ya kita kalau misalkan kolamnya kenapa-napa ya kita bisa langsung kabarin ke tim dari mereka. Dan hal terakhir juga yang saya suka banget adalah after sale service dari tim perancang yang saya pilih ini itu bagus. Kenapa? Karena ya ketika saya mengalami kendala-kendala atau saya perlu konsultasi terkait dengan kolam koi atau tentang koinya, itu mereka akan sangat welcome dan juga fast response seperti pada saat saya belum menjadi customer mereka. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah biaya yang saya keluarkan itu worth it untuk membuat kolam koi seperti saya? Apakah itu kemahalan atau justru kemurahan buat teman-teman? Well, teman-teman boleh banget sharing di kolom komentar di bawah. Dan tentu aja teman-teman boleh juga kasih tahu ya kalau misalkan ada saran atau mungkin ada yang mau dibahas di video-video selanjutnya. Kita sangat welcome banget dengan masukan dan juga saran dari teman-teman. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum follow kita di Instagram, boleh cek Instagram kita @mikopeto, karena biasanya kita sharing tentang keseharian kita dengan hewan-hewan di Instagram tersebut. Akhir kata, thank you. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.